Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita balik lagi ya pada pertemuan ketiga. Pada malam hari ini kita bahas adalah cantilever. Kita masih di sesi satu ya. Oke, untuk soal cantilever langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini untuk balok cantilever mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya balok cantilever siapa. Nah, dia seperti ini ya. Jadinya dia tuh jepit ya di sininya. Di satu sisi jepit, sementara sisi yang lain dia mengambang. Ya dia nggak punya tumpuan lain. Dia hanya jepit aja di titik yang satu. Ya di satu titik ujung ya dia punya tumpuan jepit. Sementara baloknya ya dia seperti ini, mengambang. Ini biasanya tuh pada kanopi ya. Kalau kalian pernah lihat kanopi tuh di carport, nah itu biasanya ada ya. Nah itu bisa kalian perhatikan. Dan dia mengambang ya biasanya tutupannya itu ini termasuk cantilever atau kalau kalian pernah lihat balkon ya dari bawah ya bukan kalau dari atas nggak kelihatan. Nah, kalau kalian lihat balkon dari bawah itu pasti dia ada kayak eh, apa namanya mengambang seperti itu ya. So kalau kalian pernah lihat ya ada ini tangga ya tangga kan ada tuh dia mengambang seperti ini ada ya tangga yang mengambang seperti ini jadi eh, dijepit dia ya satu sisinya ke tembok sementara sisi yang lainnya dia mengambang. Nah itu juga bisa. Nah itu salah beberapa contoh cantilever. Nah sekarang kita lihat di sini ya di titik A kita punya tumpuan jepit. Kemudian yang lainnya nggak ada tumpuan lagi ya, hanya di titik A aja. Nah kalau kita lihat berarti tumpuan jepit itu punya tiga reaksi perotakan. Ya ada vertikal, horizontal, dan momen. Jadi cantilever ini dia termasuk struktur statis tertentu karena jumlah reaksinya adalah tiga. Nah sekarang kita lihat di sini gaya-gayanya berarti kita punya key ya kita punya HA, kita punya VA, kita punya momen. Nah, di sini key-nya ya biasa karena dia punya beban rata ya, jadi kita bikin Q di sini. Nah, kemudian untuk reaksi di jepit ya kalian bebas arahin kemana ya. Mau VA-nya ke arah bawah boleh, HA-nya ke arah kiri boleh, MA-nya CMA-nya aku bikin berputar berlawanan arah jarum jam ya. Kalau kalian mau bikin searah jarum jam itu boleh. Nah lanjut ya. Berarti kita hitung Q-nya dulu nih. Kita lihat Q-nya berarti 1 kali 2. Langsung aja ya 2 ton. Nah sekarang kita masuk ke reaksi perotakannya. Nah reaksi perotakannya biasanya kita langsung aja ya. Kita biasanya langsung kan cari nilai dari PA ataupun PB. Oh, udah kita langsung aja tentuin kita mau cari di sigma momen A dulu atau sigma momen B dulu. Nah, untuk cantilever dia beda ya. Dia berbeda. Kemarin ingat ya kalau momen momen itu ya udah berarti momen itu sendiri nggak perlu dikali jarak ya karena udah momen itu sendiri. Jadi di sini MA dia momen itu sendiri. Kemudian VA berarti dia harus tetap kali jarak ya. Nah, di sini kalau kita cari di titik A dengan di sini sigma momen A sama dengan 0. Jadi kita tunjuk di titik A. Ya, kalau kita tunjuk di titik A, berarti MA ikutan. Ya kan, berarti MA ikutan karena momen itu sendiri. Jadi dia masuk momen. Sementara VA dia nggak ikutan. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan nilai dari MA ya. Jadi kita bisa dapat nilai dari MA. Sementara kalau misalnya kita cari di titik C terlebih dahulu, ya ini untuk eh, cantilever karena dia nggak punya pasangan, ya kan, nggak punya
tumpuan yang lain atau perletakan yang lain, jadinya kita ambil ujungnya aja. Yang kita ambil di ujungnya aja. Kalau ini ujungnya di titik C, ya udah berarti titik C ini kita ambil ujungnya ya, di tumpuan dan di ujung si baloknya ini. Nah, di sini kalau misalnya kita cari di titik C, berarti MA tetap ikut dong. MA tetap ikut ya. PA juga ikut. Dia masuk sigma momen C. Nah, sementara di sini kalau misalnya kita cari di titik C terlebih dahulu ya, sigma momen C, berarti ada dua yang tidak diketahui, ada PA, ada MA. Nggak bisa ya, tapi dua-duanya nggak diketahui, berarti kan nggak bisa kita cari nilainya. Nah, terus kalau misalnya kita cari di titik A terlebih dahulu, berarti hanya MA yang tidak diketahui. Yang ini kan hanya MA aja nih. Berarti kita yang cari pertama adalah sigma momen A terlebih dahulu. Atau yang dicari adalah momennya duluan. Kalau dia balok cantilever. Jadi kalau balok cantilever, yang dicari duluan adalah momen terlebih dahulu. Oke? Nah, lanjut ya. Sini berarti kita punya MA, ya punya Q, punya 2 ton. Ya, MA kita sesuai asumsi ya, di sini berlawanan arah jarum jam, jadinya negatif MA. Dan untuk Q di sini ke titik A, dia berputar searah jarum jam, nilainya positif, jaraknya 2 bagi 2, 1. Kemudian untuk 2 ton, dia nilainya positif, jaraknya kali 4 ya. Dan kita jumlahin ya, minus MA tambah I kali 1 tambah P kali 4. Nah ini MA-nya negatif, berarti MA-nya kita pindah ruaskan. Hasilnya MA adalah positif 10 ton meter. Ini MA-nya positif. Asumsi kita berarti betul. Ya, asumsi kita berarti betul karena MA-nya nilainya positif. Berarti arah dari reaksi perletakannya sama dengan yang diasumsikan, yaitu ke arah kiri, ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini udah sesuai yang diasumsikan ya untuk nilai MA. Nah, kalau nilai MA-nya udah dapat, nah baru kita bisa dapetin nilai PA ya, dengan tinjau ke titik C. Sigma momen C sama dengan 0. Nah, di sini berarti kita punya PA, kita punya MA ikutan lagi karena MA momen itu sendiri, jadinya MA ikutan ya. Kemudian Q, PA berarti positif, jaraknya kali 4. Ya, kemudian untuk MA tetap ya, sama sesuai yang diasumsikan. Dia kalau ini momen nggak berubah ya, arah perputarannya. Dari awal sampai akhir sama, negatif. Negatif MA. Terus untuk Q, dia berarti di sini eh, negatif ya. Jaraknya 1 tambah 2, 3. Kita jumlahin PA kali 4, negatif MA kurang Q kali 3 sama dengan 0. Ini berarti ini ya 10 kurang 6, kita pindah negatif 10, negatif 6 kita pindah, berarti jadinya 16 ya. 16 bagi 4, 4. Berarti di sini PA sama dengan positif 4 ton. Berarti PA sesuai sama si asumsi ya, arah dari reaksi peletakannya ke arah atas, positif. Kalau udah dapat nilai PA, kita lanjut ya, sigma horizontal sama. Berarti di sini kita lihat horizontalnya aja. Hanya ada HA, dan yang ke kanan positif. Di sigma H sama dengan 0, HA sama dengan 0. Nanti kalau kalian nggak mau tulis arah reaksi peletakannya juga nggak apa-apa ya. Tapi kan 0 itu kan dia masuknya positif. Ya. Jadinya asumsi kita berarti betul ya. Nah, tapi kalau di sini 0 nggak usah ditulis arah reaksi peletakannya juga nggak masalah. Ya. A sama dengan 0 aja cukup. Ya, A sama dengan 0 ton cukup. Nah, terakhir kita cek sigma vertikal sama dengan 0.
Ya, di sini untuk sigma vertikal berarti kita punya apa aja vertikalnya? Ada VA, ada Q, ada dua ya, ada dua ton. Ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti VA kurang Q kurang P sama dengan 0. Ini VA 4 ya, kemudian Q2, P2. Jadinya kalau dijumlahin udah 0 sama dengan 0. Di sini kalau misalnya oke, berarti yang dilihat adalah cek VA-nya ya. Cek VA berarti kita cek di sigma momen. Ada yang salah atau tidak? Kalau udah dapat reaksi peletakannya ya, udah 0 sama dengan 0 berarti udah oke. Jadi kita bisa masuk ke perhitungan GG dalam. Sampai sini, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dulu ya. Saya mau dulu sebentar. Oke, cukup. Sekarang kita masuk ke perhitungan GG dalam. Nah, GG dalam seperti biasa ya, yang kita cari dari titik ke titik. Ya, kita cari di batang A ke B terlebih dahulu. Ya, batang A ke B dengan jarak X-nya interval 0 sampai 2. Ini titik A kita berarti punya tumpuan jepitnya ya. Jadi kita punya HA, punya momen, punya VA ya. Dan kita punya QX, kan ada beban merata ya dari titik A sampai B dengan jaraknya adalah ya, untuk sigma momen berarti di sini kita punya VA, punya momen ya, momen A, kita punya QX, kemudian momen X di titik potong. Jaraknya adalah X, kemudian untuk X itu setengah X. Ya, karena beban merata. Ini langsung aja ya, nilai X-nya 1 kali X sama dengan X. Kemudian untuk sigma momennya berarti VI positif ya, kali X dikurangin A. Nah ya, kita dari awal tetap pakai negatif MA, terus negatif I, kali setengah X kurang MX. A dari reaksi peletakan, MA juga dari reaksi peletakan, X ya X. Kemudian untuk MX sama dengan negatif setengah X kuadrat ditambah 4X, negatif 10. Yang untuk DX, berarti di sini kita lihat yang vertikalnya. Nah, yang vertikal di sini ada VA, ada QX. Atas positif, ke bawah negatif. Nah, DX sama dengan negatif X plus VA. Sama dengan negatif X plus X. Sorry, negatif X plus 4. Kemudian NX berarti kita hanya ada HA ya. Dia ke kanan berarti mendekati titik potong nilainya negatif. Dan X berarti sama dengan negatif HA sama dengan 0 ya, langsung 0 ton. Terus kita bikin tabel ya, jarak X-nya 0, 1, 2. Di sini kita masukin ya ke persamaan MX dan ke persamaan DX. Dapat hasilnya ini untuk MX langsung aja tulis dari 0 sampai 2, 0. Nah, nilainya sama, 0. Kemudian karena di sini ada beban merata, kita cari ya maksimum untuk beban meratanya pakai dx sama dengan 0. Jadi di sini minus x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan 4 meter. Jadi tidak memenuhi ya, karena nggak ada nih x kita jaraknya cuma sampai 2. Nggak ada yang 4 meter. Jadi tidak memenuhi. Kalau kayak gini berarti untuk maksimumnya ambil yang angka terbesar ya di negatif 10. Jadi ini momen maksimum. Nah, kalau udah, berarti terakhir nih. Ya, kita tinjau batang C ke B. Tinjau terbalik. Ya, interval 0 sampai 2. Untuk sini sigma MX, berarti kita cuma punya 2 ton aja. Ya, dan juga momen X. Sini jaraknya X. Ya, berarti MX sama dengan P kali X per meter. Sama dengan negatif 2X. P-nya pindah ya. Ini negatif. Dan untuk DX, berarti cuma ada 2 aja ya. 2 ton, diarahnya ke bawah, berarti dia positif ya. Karena kita tinjau terbalik kan, ke bawah positif, DX sama dengan P sama dengan 2 ton. Untuk kan, berarti kita langsung aja tulis 0. Karena nggak ada yang
horizontal ya, langsung Python. Kita bikin tabel, ya tabel X012. Sini untuk X-nya kita cuma masukin ke persamaan mix saja ya. Hasilnya sekian untuk DX. Sini langsung aja 2 ton, NX juga langsung aja 0. Nah, ini karena tidak ada beban merata, jadinya langsung aja kita tulis untuk maksimumnya ambil angka yang terbesar ada di negatif 4. Dan di sini berarti untuk momen maksimumnya kita di jarak kedua. Akhir kita gambar diagram. Nah, di sini diagramnya ini udah ini. Nah, dia nggak berbentuk parabola, berarti kalau kayak gitu. Ya, untuk beban meratanya, nah dia seperti ini. Ini melengkung ya. Nah, agak melengkung dari negatif 10 ke negatif 4. Kemudian dari negatif 4 ke 0 dia garis lurus. Nah, ini untuk momen maksimum. Negatif 10 ya. Diagram momennya seperti ini. Kemudian untuk diagram geser ini ya. Ini untuk normal. Langsung 0 ke 0 aja ya, gambar dari sumbernya. Jadi udah selesai ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Itu kita bahas sebelum. Oke, udah cukup ya. Berarti untuk sesi 1 kita sudah selesai ya. Tentang cantilever, nanti kita eh, masuk lagi ke contoh soal yang lainnya pada sesi kedua. Terima kasih, sampai ketemu di sesi kedua. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.